Pak nggak enak tahu kalau misalkan ininya begini. Oh. Tapi maksudnya di sini bagus. Nah, itu bisa. Oke. Gimana yang lain nih? Yang belum muncul Fernando nih. Mana Fernando nih? Fernando sama Arlin. Gini aja. Ya. Nah, saya senangnya di kelas 11. Kalau di kelas 11 ini ceria-ceria ya. Oke, kita mulai ya. Nah, Fernando nih. Fernando bisa dibuat landscape nggak kameranya? Seperti yang lain ya, dibuat landscape. Nah, ini udah bisa nih Fernando. Oke, mantep nih, udah landscape semua ya. Kita mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pagi, Pak. Baik ya. Alhamdulillah kalau jika kalian sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan bisa dipahami untuk kita semua gitu, sehingga dapat bermanfaat bagi kita pribadi maupun orang lain ya dalam kehidupan sehari-hari, karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita lebih hidup ya dalam menjalani kehidupan di bumi ini ya. Oke, kepada Shirley, mari kita berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Shirley sudah memimpin kita berdoa ya. Baik, sebelumnya saya akan absen kehadiran kalian ya. Saya akan panggil satu persatu nih. Vansa Stefani. Ada. Oke, Florencia Arlin ada? Hadir, Pak. Oke. Aurel? Ada. Oke. Sepertinya kalian masih ngantuk ya dan kurang semangat. Sebelum mulai pembelajaran kita senam pikiran dulu ya agar kalian semakin fokus dan semangat. Baik, sekarang kalian lakukan apa yang saya lakukan ya. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Pegang kepala. Pegang telinga. Wah, seperti Shirley-nya kurang fokus nih ya. Oke, semoga kalian semakin fokus dan semakin semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kependudukan dan permasalahan yang ada di Indonesia ya. Kita juga mempelajari mobilitas kependudukan seperti transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan lain-lain ya. Nah, itulah pembahasan kita minggu lalu ya. Sekarang kita membahas tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, pertama itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ya. Lalu kedua, menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Lalu ketiga, menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Lalu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu terakhir, menyajikan laporan hasil pengolahan informasi tentang persebaran sumber daya alam ya. Nah, di sini sekarang saya mau tanya, apa itu sumber daya alam? Ada yang bisa menjawab? Ya, Jesslyn Cene, apa sumber daya alam? Ya, betul ya. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di bumi ya, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya.
sumber daya alam adalah potensi yang terdapat di alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun belum dioptimalkan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak ya. Nah, di sini sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi dua ya. Ada sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Nah, sumber daya alam abiotik itu adalah sumber daya alam yang tak hidup ya. Sedangkan sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang hidup seperti tumbuhan dan hewan ya. Lalu sumber daya alam yang bersifat kekal itu ada matahari ya, air dan udara. Nah, di sini juga sumber daya alam berdasarkan kemungkinannya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya itu terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menampilkan sebuah video ya mengenai sumber daya alam. Kalian perhatikan baik-baik ya. Persebaran sumber daya alam yang ada di bumi tidak merata ya. Ada daerah-daerah di bumi yang sangat kaya, tetapi ada pula daerah yang sama sekali tidak dijumpai sumber daya alam yang bernilai ekonomis. Contohnya tuh di Indonesia itu sebenarnya kaya akan sumber daya alam ya. Sedangkan di Singapura itu kurang ya. Apa yang harus kita lakukan? Agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan ya. Nah, di sini pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara-cara yang rasional ya, antara lain sebagai berikut. Pertama itu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien ya. Misalnya penggunaan air, tanah, dan udara. Lalu menggunakan bahan pengganti sebagai alternatif untuk menjaga keberadaan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Lalu mengembangkan metode menambang dan memproses secara efisien ya, serta mengusahakan adanya suatu proses daur ulang. Dan keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam sehingga terjadi keseimbangan yang serasi ya. Nah, di sini kita lihat ya persebaran tambang ya yang ada di Indonesia ya. Kita lihat di sini seperti emas itu ada di Papua ya, tembaga, lalu di Aceh itu ada gas alam ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat persebaran hewan yang ada di Indonesia ya. Manfaat sumber daya alam. Nah, pertama itu ada untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, sumber energi dan bahan bakar, sumber energi pembangkit listrik, untuk pengembangan teknologi, untuk menjaga keseimbangan alam sebagai penyuplai oksigen, sumber mata pencarian dan pendapatan, dan sebagai cadangan devisa ya. Nah, di sini juga sudah saya buat kelompok ya. Jadi ada lembar kerja buat kalian. Di sini sudah saya buat 4 tema ya. Jadi sudah saya buat juga kelompoknya. Nah, tugasnya adalah kalian cari dan kumpulkan informasi berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan ya. Lalu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya dan tuliskan pada buku tulis. Setelah itu kalian buat PowerPoint-nya ya sesuai dengan ketentuan di bawah ini nih. Nah, di sini juga sudah ada lembar penilaiannya ya. Jadi nanti selain saya menilai, kalian juga menilai ya. Jadi menilai antar teman ya atau antar kelompok. Oke, untuk presentasi saya kasih waktu kalian kurang lebih 30 menit ya. Oke, 30 menit sudah berlalu ya. Sekarang coba kalian presentasikan ya dari hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1 dipersilakan ya. Om Swastiastu semuanya, hari ini saya akan membahas sumber daya alam yang terdapat di negara kami, Indonesia, yaitu daerah Bali. Bali atau yang dikenal dengan julukan Land of God ini termasuk peringkat keempat sebagai tempat wisata terbaik di dunia setelah London dan juga Paris. Pertama-tama ada peta. Nah, bisa kita lihat Bali ini tidak sebesar island-island yang lain. Walaupun Bali ini termaksud tidak besar, tetapi Bali memiliki banyak sekali sumber daya alam dan objek wisata yang dapat kita kunjungi.
Secara geografis, Bali terletak di 8 derajat 25°3 lintang selatan dan 1455 bujur timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Sumber daya kehutanan di Bali ini kira-kira ada 11% dari luas dataran. Nah, luas hutan tersebut kurang lebih 113.356 hektar. Hutan tersebut sangat diwajibkan untuk dijaga kelestariannya demi terlindungnya lingkungan di sekitar. Sumber daya tambang. Nah, sumber daya galian yang memiliki nilai baik di Bali adalah batu gamping. Batu gamping ini tersebar di daerah Prapat Aung, Malaye, Jimbaran, Pecatu Badung, dan juga Nusa Penida. Sumber daya kelautan. Nah, di wilayah Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali, kaya akan ikan, yaitu ikan lemuru atau ikan sarden dan ikan teri, yang nantinya bisa diekspor ke negara-negara lain. Pariwisata yang paling dibangga-banggakan oleh negara kami dan juga oleh daerah Bali. Karena pariwisatanya ini merupakan salah satu income buat Indonesia. Potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan kembali salah satunya adalah sektor pertanian. Luas persawahan di Bali ini cukup luas. Yang pertama adalah 81.210 hektar. Lalu yang kedua, di Kabupaten Tabanan mencapai kurang lebih 22.490 hektar. Jadi tidak heran dong kalau orang pada menyebut Tabanan sebagai lumbung berasnya Bali. Kata Mutiara hari ini, bumi mampu mencukupi semua kebutuhan manusia, tetapi tidak mampu mencukupi kerakusan manusia. Dari Mahatma Gandhi. Terima kasih. Oke, Michelle, presentasi yang baik ya. Menarik sekali di sini kita lihat bahwa potensi sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan kembali salah satunya adalah sektor pertanian ya. Dan luas persawahan di Bali itu cukup besar ya, mencapai 81.000 hektar ya. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, jadi kita tahu ya apa itu arti sumber daya alam ya, lalu kita bisa tahu jenis-jenis sumber daya alam, lalu kita bisa menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ya pastinya, lalu kita juga bisa tahu sumber daya alam yang ada di Indonesia tadi yang kalian presentasikan ya, dari mulai kelompok Aceh ya, kelompok Kalimantan Barat, kelompok Bali, dan kelompok Papua ya. Baik, sekarang kalian kumpulkan lembar kerja dan lembar penilaiannya ya. Cukup pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai lingkungan hidup ya. Oke, untuk kalian tetap jaga diri ya, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sebelum diakhiri, saya minta Shirley coba pimpin doa kembali ya, agar pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, baik pribadi maupun untuk orang lain gitu. Oke, untuk Shirley, yuk pimpin doa penutup hari ini ya. Setelah mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebelum benar-benar selesai, mari kita akhiri dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Shirley yang sudah memimpin kita berdoa ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekalian sudah masuk kelas virtual geografi ya, kelas tercinta ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dah. Terima kasih buat kalian ya. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Bye-bye. Dah.